Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB. Apa kabar adik-adik? Puji nama Tuhan, di masa pandemi seperti ini kita bisa sampai pada hari ini. Semua berkat penyertaan Tuhan. Dia menyertai kita, Dia melindungi kita, bahkan memberkati kita. Untuk itu, pada hari Minggu ini kita mau beribadah kepadanya. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Bahkan kita mau mendengarkan firman Tuhan, walau hanya secara virtual. Baik, untuk beribadah, kakak percaya kalian pasti sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah menyiapkan Alkitab, dan sudah menyiapkan persembahan. Baik, kita mulai dengan menyanyikan Mars PT bersama-sama dengan semangat. Adik-adik, kita akan masuk dalam peribadatan. Mari siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Adik-adik sekalian, hari ini adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dan hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu hari turunnya Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta. Kita nyanyikan di hari Pentakosta, Kidung Jemaat 234 ayat 1 dan 2, dipandu oleh rekan kita Marsha dan Jello.
terkasih, mari kita berdoa. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau baik, Engkau telah izinkan kami beribadah kepadamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami, hari lepas hari, hingga pada saat hari ini. Ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sucikan kembali hati kami Tuhan, sehingga kami layak menghadap kepadamu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kakak akan bacakan Mazmur, yaitu dari Mazmur 8 ayat 1-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Kak Rineke Rasid, kita naikkan pujian dari KMM nomor 31. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita karena kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan ajaran firman Tuhan di hari ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami sebentar akan membaca firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu Bapa boleh menuntun kami dalam memahami maksud dari firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa, biarlah Tuhan pelayan-Mu di hari ini Tuhan boleh menyampaikan apa yang hendak ingin Kau sampaikan kepada kami semua di hari ini. Biarlah Tuhan ajaran-Mu Tuhan boleh kami lakukan, dan didikan-Mu Tuhan boleh kami jadikan pedoman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami boleh menjadi anak yang semakin baik Tuhan dan semakin dekat dengan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu kakak himbau adik-adik untuk segera mengambil atau menyiapkan Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kakak ulang adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata itu orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik tahu tidak siapa sih penulis kitab dari Kisah Para Rasul? Penulis Kitab Para Rasul adalah Lukas. Loh kak, bukannya Lukas ada Injilnya sendiri, ada kitabnya terpisah? Ya betul, jadi Lukas itu menulis Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Bedanya di Injil Lukas mencoba untuk menceritakan mengenai kisah kehidupan Tuhan Yesus. Sedangkan pada Kisah Para Rasul mulailah dibuka mengenai peristiwa-peristiwa mengenai pencurahan Roh Kudus. Selain itu, di dalam Kisah Para Rasul, jika adik-adik baca sampai dengan pasal yang ke-28, diceritakan pula mengenai peristiwa dan juga perkembangan penyebaran Injil bagi orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, tujuan penulisan dari Kisah Para Rasul ini juga hendak menunjukkan bahwa Injil Kristus itu adalah berlaku bagi setiap orang dimanapun dan juga kapanpun. Kuasa Allah melalui Roh Kudus sangat berperan dalam perjalanan misi untuk menyebarkan Injil Kristus bagi semua orang dimanapun. Nah adik-adik, pada pembacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13, ini juga menceritakan mengenai peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Kita bisa lihat di ayat yang pertama atau ayat yang ke-1, yaitu ketika tiba hari Pentakosta. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik ada yang tahu nggak atau ada yang masih ingat apa sih hari raya Pentakosta itu? Ayo, adik-adik pasti ingat kan?
Jadi, kakak ingin mengajak adik-adik untuk kita membuka kamus yang ada di Alkitab kita. Itu biasanya ada di bagian belakang, bagian akhir. Kita lihat pada bagian Hari Raya Pentakosta. Kakak akan bacakan. Hari Raya Pentakosta merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah. Sebab itu juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Dalam Perjanjian Baru dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Nah, jika di Perjanjian Lama, Hari Pentakosta ini merupakan hari di mana bebasnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, tadi juga disebut bahwa hari Pentakosta merupakan hari perayaan setelah 7 minggu. 7 minggu itu jika kita kalkulasikan itu kurang lebih ada 50 harian, dimana setelah hari Paskah muncullah hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, kembali lagi kita fokus di ayat yang pertama. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Jadi kalau kita lihat dari ayat yang pertama ini, kita bisa tahu bahwa pada saat itu banyak orang yang berkumpul, termasuk juga murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di sana. Nah, ini juga selaras dengan perintah atau larangan yang Tuhan Yesus sudah berikan, bahwa para murid dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Maka dari itu para murid semua berkumpul di suatu tempat. Nah, peristiwa ajaib muncul setelahnya. Peristiwa ajaib apa itu? Pada saat mereka berkumpul, lalu kita baca yang ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi pada saat mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah suatu bunyi gemuruh yang sangat keras dan juga angin dahsyat yang bertiup. Lalu setelah itu kita lihat juga pada ayat yang ketiga. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi udah ada suara gemuruh yang besar, tiupan angin yang kencang, lalu mereka bisa melihat yang namanya lidah-lidah api yang menyala-nyala. Lalu yang selanjutnya mereka merasakan hadirnya Roh Kudus dan juga mereka diberikan kuasa untuk boleh mengerti suatu bahasa dengan bahasa yang mereka yakini. Pada saat itu adik-adik yang berkumpul bukan hanya dari satu ras atau satu bangsa saja, tapi banyak bangsa dan banyak berbagai ras, suku bangsa, dan juga mereka menggunakan bahasa masing-masing. Pada saat Roh Kudus turun, mereka bisa mengerti satu orang yang berkata-kata ini dengan satu bahasa, dengan bahasa menurut pengertian orang-orang pada saat itu yang sedang berkumpul. Betapa luar biasanya adik-adik karya Roh Kudus pada saat itu. Nah, adik-adik, dari tadi kita bahas mengenai Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Apa sebenarnya Roh Kudus itu? Seperti yang kita sudah sama-sama tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sebagai kesatuan dari Trinitas atau Tritunggal Allah. Roh Kudus sendiri kita bisa lihat dari artian melalui kamus. Adik-adik bisa kembali membuka kamus yang berada di belakang Alkitab. Kita cari di bagian huruf R, yaitu Roh Kudus. Kakak akan membacakannya. Roh Kudus. Oleh roh dan firman-Nya Allah menciptakan langit dan bumi dan memberi nafas kepada manusia. Roh Allah juga menggerakkan orang-orang tertentu, hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi. Dalam Perjanjian Baru seringkali disebut Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Yesus atau Roh Anak Allah. Ialah pelaksana kehendak Allah di bumi. Ia sebagai penghibur atau penolong, melanjutkan dan menerapkan karya keselamatan Yesus. Dialah dinamik perkabaran Injil. Ia memberikan kesaksian Allah dalam hati orang-orang percaya bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik, itu merupakan pengertian dari Roh Kudus. Adik-adik, tadi di awal kakak sudah sampaikan bahwa
Tujuan penulisan kisah para rasul ini adalah untuk mengetahui perkembangan kabaran Injil dalam kehidupan manusia pada saat itu. Nah, adik-adik, melalui kuasa Allah, melalui Roh Kudus juga yang berperan untuk menjalankan misi penyebaran Injil Kristus ini, maka kita sebagai manusia di masa kini juga harus meneruskan berita perkabaran Injil dalam kehidupan kita. Namun adik-adik, ada pilihannya. Kita mau sebagai anak-anak Allah untuk terus memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita hanya boleh menjadi pendengar saja. Kita tidak berani untuk menyampaikan firman-firman Tuhan ataupun kesaksian-kesaksian hidup kita yang sudah kita rasakan bersama Tuhan. Nah, adik-adik, fungsi dari hadirnya Roh Kudus itu yang pertama, memberikan keberanian. Yang kedua, menyadari tugas dan tanggung jawab untuk menyebarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah fungsi pengetahuan. Kita diberikan pengetahuan yang luar biasa untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu fungsi selanjutnya adalah ketika Roh Kudus hadir, hal yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Hal yang mustahil itu bisa menjadi mungkin untuk kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa? Kalau misalkan kita lihat pada ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu dijelaskan juga di ayat yang ketujuh. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Di situ ada suatu kemustahilan, namun terjadi pada saat itu. Mereka semua yang berkumpul, yang beda latar belakang, beda ras dan juga beda suku, mereka mengerti apa yang disampaikan oleh seseorang ini. Mereka mengerti dengan bahasa mereka semua. Mereka mengerti dengan bahasa yang mereka yakini, bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Kalau dipikir secara logika adik-adik, itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Namun pada saat itu terjadi, dan hanya karena kuasa Roh Kudus dan Tuhan Yesus campur tangan di dalamnya, maka hal itu bisa menjadi mungkin dan terjadi. Nah, adik-adik, kita harus menjadikan segala sesuatu yang rasanya sulit dalam hidup kita menjadi mungkin. Caranya bagaimana adik-adik? Kita harus berpegang teguh kepada Tuhan dan juga kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Dan juga kita bisa melewati segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun pertanyaannya lagi adik-adik yang dapat kita renungkan, apakah Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kita? Apakah kita mau menghadirkan Roh Kudus selalu dalam setiap aktivitas kita, setiap nafas kehidupan kita? Apakah kita mau menghadirkan Roh Kudus dan menjaga Roh Kudus itu dalam hidup kita? Itu bisa menjadi bahan perenungan untuk kakak dan juga adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, menyatakan dirinya bersedia memberitakan Injil. Kita dapat mengaku Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan juga juru selamat sebagai salah satu-satunya dan salah satunya sebagai karya Roh Kudus. Jadi adik-adik, dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita bisa berani menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang percayakan Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya juru selamat kita. Nah, adik-adik, selain itu juga melalui pembacaan firman kita ini, Roh Kudus ternyata memiliki bukti kehadiran dalam kehidupan kita. Maksudnya apa, Kak? Jadi dengan adanya Roh Kudus kita pasti merasakan adanya damai, sukacita, dan juga merasakan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Pernah nggak adik-adik merasa atau rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, tiba-tiba ingin mendengar firman Tuhan, dan juga selalu ingin mendengar nyanyian-nyanyian tentang kebesaran Tuhan? Seperti itu merupakan salah satu bukti bahwa Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan adik-adik.
dengan adanya rasa haus dan rasa ingin tahu atau rasa keinginan yang dalam untuk mendengar firman Tuhan secara lebih dan lebih lagi. Nah, adik-adik, tanpa disadari, ketika Tuhan Yesus hadir dengan wujudnya berupa Roh Kudus atau Roh Allah dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki suatu masalah, kita memiliki suatu pergumulan, kita pasti akan menyerahkannya langsung secara otomatis kepada Tuhan. Kita berserah dan minta pertolongan Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, keberanian, dan juga penghiburan. Lalu apa bukti kehadiran Roh Kudus yang selanjutnya? Kita berapi-api atau bersemangat penuh untuk memberitakan firman Tuhan. Sekarang ada yang namanya media teknologi. Adik-adik bisa gunakan media teknologi tersebut untuk yang pertama, memberitakan firman Tuhan secara simpel. Mungkin adik-adik bisa menunjukkan sifat atau sikap tenggang rasa ke sesama adik-adik, atau juga adik-adik bisa memberikan pertolongan atau bantuan dengan cara sharing informasi yang positif agar orang-orang yang membaca media sosial adik-adik semua bisa mendapatkan ilmu yang positif dan juga mendapatkan aura yang positif. Nah, selanjutnya mungkin adik-adik juga bisa dengan cara simpel, cara sederhana, yaitu nge-share lagu-lagu tentang kebenaran firman Tuhan, dan juga mungkin bisa nge-share mengenai kebenaran firman Tuhan yang semuanya ada di dalam Alkitab. Nah, selanjutnya adik-adik, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita bisa menunjukkan rasa kasih kita pada sesama kita, baik kepada musuh kita, orang tua, teman-teman kita, mungkin teman-teman yang gak suka sama kita, kita juga bisa berbelas kasih, kita juga bisa memberikan kasih kita pada teman-teman kita, itu karena adanya Roh Kudus yang ada di dalam hati dan kehidupan adik-adik dan juga kakak di sini. Nah, adik-adik, ketika ada Roh Kudus, kita juga merasa ketika kita melakukan sesuatu, mungkin adik-adik ada yang banyak PR, banyak ulangan, tapi adik-adik mampu mengerjakannya dengan tidak bersungut-sungut. Itu merupakan salah satu bukti hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, di kehidupan kakak dan juga kehidupan adik-adik. Mungkin kalau kakak sekarang ada ke aktivitas bekerja dan segala macamnya, ketika kakak melakukannya dengan enjoy, dengan fun, dan tidak bersungut-sungut dalam mengerjakan pekerjaan dan aktivitas dan rutinitas, itu merupakan juga bukti hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kita harus ingat adik-adik, untuk setiap apapun yang kita lakukan, baik pekerjaan kita, sekolah adik-adik di rumah, mungkin juga adik-adik ada yang les atau ada yang memiliki tanggung jawab lain, mungkin ada yang sedang mempersiapkan ujian segala macam, kita harus mempersembahkan yang terbaik, kita harus melakukan yang terbaik, do our best, karena apapun yang kita hasilkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Lalu adik-adik, ketika ada Roh Kudus membuat kita menjadi tidak takut, fearless. Ketakutan itu menjadi sirna karena Tuhan Yesus beserta Roh Kudus selalu menggenggam tangan kita dalam kehidupan kita ini. Dan salah satu buktinya, kita bisa mengalahkan roh dunia. Namun pilihan lagi nih adik-adik, adik-adik mau mempertahankan Roh Kudus atau roh kuda yang ada dalam kehidupan ini. Jika memang adik-adik mau Roh Kudus, berarti adik-adik akan mendapatkan buahnya, yaitu mendapatkan sukacita, penghiburan, damai sejahtera, dan juga bisa mendapatkan kasih Tuhan yang amat sangat besar. Tapi ketika adik-adik memilih roh kuda atau roh dunia, mungkin awalnya terlihat enak adik-adik, namun ketika adik-adik menjalaninya lambat hari demi hari, itu adik-adik akan merasakan ada sesuatu yang kurang, karena itu bukan roh dari Allah, bukan kesenangan sejati atau bukan suatu ketenangan yang berasal dari Allah. Lalu adik-adik, ketika kita juga menyadari bahwa Roh Kudus juga hadir dalam kehidupan kita, kita juga harus mampu membuat perubahan-perubahan kecil dari yang negatif menjadi yang positif. Dari yang malas, kita harus menjadi lebih aktif, lebih semangat dalam melakukan segala sesuatu. Dan juga ingat adik-adik, tidak boleh bersungut-sungut.
karena bersungut-sungut merupakan salah satu contoh tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Berarti itu adalah bukti bahwa kita tidak bersyukur tentang apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu adik-adik, pilihannya diserahkan kepada kakak dan juga adik-adik di rumah. Apakah kita mau tetap terus mempertahankan Roh Kudus ini hadir, karena Tuhan Yesus pasti sudah mencurahkan Roh Kudus atas kita. Namun, apakah kita mau menjaga Roh Kudus itu untuk tetap stay dalam diri kita, atau kita malah menghilangkan Roh Kudus tersebut dan memasukkan Roh Kuda di dalam kehidupan kita? Bagaimana cara untuk kita bisa mempertahankan Roh Kudus? Yang pertama, kita bisa meminta Tuhan Yesus dari mulai kita bangun tidur, kita bersaat teduh, kita minta Tuhan biar Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ketika adik-adik makan, doa makan, ketika adik-adik akan doa tidur, bersaat teduh untuk tidur, adik-adik juga minta Tuhan, biarlah Tuhan setiap aktivitas kami, biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami, biarlah perkataan perbuatan kami semuanya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang boleh tuntun Tuhan. Sederhana adik-adik, cuman ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh, rasanya sungguh nikmat dan luar biasa. Nah adik-adik, terakhir adik-adik, mari kita fokus di ayat yang ke-13. Kakak bacakan ya adik-adik. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Jadi pada saat orang banyak ini menyimak tentang bukti bahwa Roh Kudus hadir dengan cara mereka mengerti atas suatu bahasa dengan bahasa mereka sendiri, ada satu orang yang mencibir. Apakah orang ini lagi mabuk? Ada suatu ketidakpercayaan di sana. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita pun seperti itu. Banyak orang-orang atau individu atau oknum-oknum yang akan mengucilkan, meremehkan, merendahkan, dan juga meragukan keimanan kita. Bahkan itu bukan dari orang yang di luar iman kita, bahkan di dalam yang kita satu iman, kita percaya Tuhan Yesus, ada loh orang-orang yang akan merespon hal yang demikian sama. Namun adik-adik, satu yang adik-adik harus ingat, adik-adik gak perlu tuh yang namanya musingin. Misalkan adik-adik lihat di Instagram atau lihat di media sosial macam-macam, ada yang mencibir kepercayaan kita tentang Tuhan, ada yang mencibir kita sebagai anak Tuhan, ada yang mencibir kita atau meragukan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita nggak perlu pusing-pusing itu. Kita nggak perlu yang namanya memikirkan hal-hal seperti itu. Kita cukup bilang, ayo kita adik-adik tinggal bilang, yuk sama-sama yuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yuk gitu. Kalau memang orang ini menolak, adik-adik tinggal laksanakan yang kedua. Adik-adik bisa menyapa atau menegur orang tersebut dengan sikap hidup adik-adik. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika Roh Kudus hadir, pasti adik-adik merasakan kasih. Dan ketika kasih hadir dalam hati kita, kita juga mampu mengasihi orang lain. Nah, tunjukkan dari sikap mengasihi adik-adik kepada orang-orang tersebut, orang-orang yang mencibir, orang-orang yang meragukan, dan orang-orang yang bisa dibilang juga bisa mungkin merendahkan atau menghina Roh Kudus. Adik-adik bisa menegur mereka, menyapa mereka dengan kasih mesra adik-adik kepada orang tersebut. Dari perbuatan adik-adik, perhatian yang adik-adik berikan, sapaan kecil, itu akan membuat lambat demi lambat orang tersebut juga merasakan, oh iya ya, ternyata emang orang yang percayakan Tuhan Yesus itu punya kasih. Orang yang percayakan Tuhan Yesus membawa damai ya buat hidup kita, berdampak nih orang nih. Ketika orang ini hadir, kita jadinya pengennya ada dia terus. Ketika orang ini hadir, kita jadi sukacita terus. Nah, adik-adik bisa melakukannya dengan cara itu. Nah, adik-adik, kakak ingin adik-adik membuka satu ayat dari Matius pasal yang ke-5. Matius pasal 5 ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Kita baca ya adik-adik.
Matius pasal 5 ayat yang 10 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan padamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah adik-adik, jadi adik-adik gak boleh pusing, tapi adik-adik fokus dengan kata berbahagialah. Berbahagialah ketika adik-adik dicibir, berbahagialah ketika adik-adik merasa direndahkan, berbahagialah ketika adik-adik merasa diremehkan, karena adik-adik adalah mempunyai kerajaan surga asal adik-adik tetap terus memelihara iman percaya dan juga selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan yang paling penting, adik-adik harus selalu menghadirkan Roh Kudus, memelihara Roh Kudus selalu dalam hati dan pikiran adik-adik. Nah adik-adik, mari kita fokuskan diri kita untuk menyatakan kebesaran Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Dan mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita naikkan pujian dari KMM nomor 29. Datang ya Roh Kudus. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga sampai di hari ini Tuhan kami masih boleh diberikan nafas kehidupan, dan kami juga masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan kami di hari yang baru Tuhan. Kami juga bersyukur ketika kami hari ini boleh bersama-sama melakukan ibadah secara virtual Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah yang kami lakukan ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang sejati, yang boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu di hari ini yang sudah mengajarkan dan menguatkan kami Bapa. Tuhan, dalam doa syafaat ini pertama-tama kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Bapa Kau boleh sertai dan selalu menjaga negeri kami Tuhan, negeri kami tercinta, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Kau boleh jauhkan dari kerusuhan, dari bencana alam, ataupun dari segala mara bahaya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan kami juga ingin berdoa bagi presiden kami Tuhan, dan wakil presiden, dan segala jajaran yang bertugas Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan panggilan mereka Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kami juga sebagai bangsa dan negara dan juga sebagai masyarakat Tuhan, kami ingin berkomitmen untuk boleh sepenuhnya mendukung setiap program-program yang sudah disusun oleh pemerintah Tuhan, agar semuanya boleh terlaksana dan semuanya boleh baik di mata-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa mengingat sampai dengan saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 masih melanda negeri kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, namun sebelumnya kami ingin bersyukur karena kami boleh melewati hari sampai dengan 1 tahun lebih ini Tuhan, menjalani hari-hari kami berdampingan dengan virus COVID-19. Tuhan,
bagi mereka yang sedang bertugas Tuhan, baik untuk dokter, perawat, dan juga para tenaga medis yang ada di rumah sakit ataupun klinik Tuhan. Kiranya Bapa Kau boleh sertai selalu mereka, jaga mereka Tuhan, dan biarlah Bapa ketika mereka sedang bertugas Kau boleh campur tangan di dalamnya. Kau juga boleh jaga keluarga mereka di rumah Tuhan. Kami juga ingin berdoa Bapa, biarlah pandemi ini boleh berlalu. Kami berpengharapan kepadamu Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan hanya boleh datang daripada-Mu saja Bapa. Dan kami juga yakin dan percaya ketika Engkau boleh menghadirkan virus ini di dunia ini, kami yakin Tuhan Engkau juga yang satu-satunya yang sanggup Tuhan untuk menghilangkan virus ini dari negeri kami Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa bagi gereja-gereja di dunia, terlebih khusus gereja GPIB Pengharapan Cibinong Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami, biarlah gereja kami boleh menjadi gereja yang boleh menaungi jemaat-jemaat Tuhan, agar kami semua boleh terus selalu bersatu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami ingin berdoa bagi pendeta kami Tuhan dan para penatua dan juga diaken, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan dalam menjalani setiap aktivitas, setiap program-program yang ada di gereja kami Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi ke-6 Pelkat, lebih khusus Pelkat Persekutuan Teruna Tuhan. Biarlah Pelkat PT ini Tuhan boleh tetap terus bersemangat tanpa ragu-ragu Tuhan, tanpa jemu-jemu Tuhan, untuk selalu mengabarkan kebenaran firman-Mu Tuhan bagi adik-adik kami Tuhan di rumah mereka masing-masing. Berkatilah kakak layan Tuhan, dan juga berkati adik-adik layan kami Bapa. Biarlah kami boleh bersemangat, bersatu teguh Tuhan, untuk boleh selalu memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk sekolah adik-adik kami, adik-adik teruna Tuhan, dan kami ingin berdoa bagi masa depan mereka. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini mereka masih harus melanjutkan sekolahnya secara online dengan teknologi yang ada Bapa. Biarlah mereka tetap boleh fokus, diberikan kekuatan Tuhan untuk boleh selalu belajar, selalu mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Dan biarlah apa yang boleh mereka kerjakan, mereka boleh paham kalau semuanya itu Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi masa depan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tak lupa juga kami ingin berdoa bagi keluarga kami di rumah. Berkati Tuhan kedua orang tua kami, ayah ibu kami di rumah Tuhan, serta adik kakak kami Bapa. Kami juga ingin berdoa bagi tetangga di samping kanan kiri depan belakang kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami Bapa, di rumah kami. Biarlah kami boleh hidup secara berdampingan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Mampukan kami boleh menjadi anak yang berbakti Tuhan untuk orang tua kami. Biarlah kami juga boleh menjadi anak yang selalu dengar-dengaran Bapa. Biarlah Tuhan melalui kehadiran kami sebagai anak-Mu, kami boleh menjadi berkat dan juga kami boleh membawa sukacita Tuhan bagi orang tua kami dan juga kakak adik kami Tuhan di rumah. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa ingin berdoa bagi orang-orang di luar sana, atau mungkin ada keluarga kami, sanak saudara, ataupun teman-teman kami yang sedang berduka cita Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu boleh hadir agar memberikan penghiburan dan penguatan Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi teman-teman, rekan-rekan kami, adik-adik klien kami semua yang ada di rumah, yang sedang berjuang mungkin dalam menghadapi ujian, ataupun sedang berjuang Tuhan untuk meraih mimpi dan cita-cita mereka. Kiranya Tuhan Kau boleh campur tangan di setiap proses perjuangannya. Biarlah Bapa, hasil yang kami boleh dapatkan Tuhan, semuanya Tuhan hanya karena kekuatan-Mu dan kuasa-Mu saja Bapa. Dan semuanya Tuhan kami yakin percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang baik Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang sedang bersedih, berduka. Berikanlah penghiburan Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan
Kau boleh selalu sertai setiap aktivitas kami, setiap kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh menapaki hari demi hari yang baru dengan penuh sukacita. Biar kami boleh selalu terus berpengharapan kepadamu. Tuhan, tak lupa juga kami ingin berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, sakit apapun itu Tuhan. Kami ingin berdoa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk adik klien kami dan teman-teman klien kami Tuhan. Untuk adik Samuel Tuhan yang baru saja kecelakaan, kiranya Tuhan Kau boleh berikan kekuatan bagi adik Samuel untuk boleh kuat dalam proses penyembuhannya. Kau boleh berkati dokter, perawat yang boleh merawat adik Samuel Tuhan, agar adik Samuel boleh kembali beraktivitas kembali tanpa kurangan suatu apapun. Berikan penghiburan untuk adik Samuel Tuhan, dan biarlah adik Samuel boleh berpengharapan kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan yang boleh datang daripada-Mu saja Bapa. Kuasa-Mu sungguh besar dan ajaib Tuhan Yesus. Tuhan, inilah Tuhan doa kami yang kurang dari sempurna. Sebelum itu ampuni segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan, biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa kami yang akan kami tutup Tuhan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Setelah adik-adik dapat menitipkan persembahan kepada orang tua bila orang tua ke gereja. Setelah persembahan, Grace Matataga akan memimpin dalam doa persembahan. Sebelumnya dengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bakti 78, Yesus Kristus sumber hidup. Mari satukan hati kita untuk doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu yang luar biasa di hidup kami sepanjang hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami mau berdoa ya Bapa untuk persembahan kami ini ya Bapa. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa. Semoga persembahan kami ini berguna untuk kerajaan-Mu dan untuk sesama kami ya Bapa. Dan juga kami mau berdoa ya Bapa untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan ini ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan ini ya Bapa. Kiranya apa yang kami beri ya Bapa hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Bapa, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebagai lagu penutup kita nyanyikan dari Gita Bakti 194, Kurasakan Nyala Api Dalam Hatiku. Adik-adik, kita telah menyelesaikan ibadah kita di hari ini. Kita telah menerima pembelajaran dan juga nasihat dari Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang boleh terambil dari Kisah Para Rasul. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dan juga boleh menjadi patokan bagi kehidupan kita. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa dan kita terima berkat dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Walaupun kami masih melakukan ibadah ini secara online, namun kami bersyukur atas teknologi ini Tuhan, karena kami boleh tetap terus bersekutu dengan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah Kau boleh berikan kepada kami, pengajaran-Mu Tuhan di hari ini, dan juga nasihat-nasihat yang telah Kau berikan Tuhan mengenai Roh Kudus yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjaganya Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu mengandalkan apapun yang dalam kehidupan kami selalu andalkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Dan biarlah Tuhan ketika Roh Kudus-Mu sudah hadir, kami boleh menjaganya Bapa, dan Roh Kudus ini boleh menjadikan kekuatan bagi kami dalam menyebarkan Injil-Mu Bapa, dan kami boleh menjadi firman yang boleh dibaca oleh setiap orang. Biarlah kami Tuhan boleh dimampukan, boleh menjadi kitab yang terbuka yang boleh dirasakan dan boleh dibaca oleh orang-orang di sekitar kami melalui perilaku dan sikap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dan juga sepanjang minggu ini Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, terimalah Tuhan doa kami yang kurang dari sempurna. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
kasih kebersamaannya pagi ini. Kita bisa sama-sama beribadah. Jangan lupa 5M. Pakai masker, cuci tangan selalu, jaga jarak. Apalagi adik-adik? 2 lagi apa? Jauhi kerumunan dan kurangi mobilitas. Kalau nggak perlu jangan kemana-mana ya. Supaya kita bisa jumpa lagi minggu depan. Walaupun masih secara virtual, kita berdoa COVID segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa adik-adik.